Ya, saudara sekalian, di slide sudah saya tampilkan bahwa sejak periode pertama Jokowi JK ya, Presiden pengganti SBY, kedua beliau ini meluncurkan satu visi dan misi yang disebut sebagai nawacita ya. Ada 9 poin cita-cita ketika itu waktu itu ya, visi daripada calon presiden Jokowi JK yang kemudian menjadi presiden dan juga wakil presiden, yaitu Jokowi dan Yusuf Kala. Nah, di dalam nawacita salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Artinya bahwa sumber pembangunan nasional ini diharapkan bersumber dari daerah dan desa. Dengan demikian, konsekuensi daripada nawacita ini tentu saja punya konsekuensi untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap daerah dan desa khususnya ya, desa khususnya. Dan ini juga sejalan dengan terbentuknya Undang-Undang Desa waktu itu ya. Jadi setelah Undang-Undang Desa tahun 2014 di nomor 6 tahun 2014, kemudian muncullah juga visi daripada calon presiden waktu itu ya. Nah, salah satunya adalah nawacita. Nah, sebelum kita membedah lebih jauh terkait dengan kewenangan desa ini, maka sangatlah bijak kalau kita memahami terlebih dahulu peraturan tentang desa di masa lalu setelah kemerdekaan Indonesia ya. Nah, ternyata kalau kita menelusuri ke belakang bahwa memang desa sebetulnya ini sudah menjadi perhatian khusus sejak lama ya. Hanya karena ada masalah politik ya, yang harus diselesaikan secara nasional dan kemudian juga kebijakan politik, sehingga selama hampir berapa tahun itu ya, 50 tahun kemerdekaan Indonesia, desa terlantarkan ya. Kalau kita melihat sejarah bahwa sejak tahun 1948 gitu, sesungguhnya sudah ada undang-undang ya tentang pemerintahan daerah yang di dalamnya juga mengatur tentang desa. Kemudian tahun 1957 juga ada ya, 65. Di tahun 65 ini justru malah yang mengatur secara khusus tentang desa ya. Dan seterusnya ini ya, sampai pada tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, juga di dalamnya diatur tentang desa ya. Barulah kemudian tahun 2014 secara khusus dan secara revolusioner begitu ya, ada perubahan total. Dibuatlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya, yang khusus memang mengatur tentang desa ya, khususnya di dalam pembangunan desa. Nah, jadi kalau kita lihat timeline ini, kronologis undang-undang tentang desa, sebetulnya pemerintah sudah lama, atau dengan kata lain desa sejak lama memang menjadi satu entitas masyarakat yang mendapatkan perhatian, sebagaimana yang pernah kita diskusikan bahwa yang memiliki
tanah yang memiliki masyarakat, rakyat dan sebagainya itu kan desa ya. Kota, kabupaten, provinsi kan nggak punya. Nah, masa dari tahun 1948 sampai 2004 ini kalau kita telisik isi daripada peraturannya, pembangunan desa masih bersifat sebagai target. Masih bersifat sebagai target undang-undang yang ada di dalam tahun 1948 sampai Undang-Undang 2004 ya. Artinya bahwa desa belum menjadi subjek pembangunan. Ya hanya hanya sebagai target saja ya. Bukan sebagai subjek pembangunan dan biasa disebut sebagai government driven development, bahwa pembangunan itu ada karena dorongan pemerintah. Artinya niat untuk membangun desa ini itu adalah top down ya, tergantung pada pemerintah. Jadi dari atas ke bawah, bukan karena keinginan masyarakat desa, tetapi tergantung pada siapa yang berkuasa waktu itu. Sebagai contoh, misalnya di era Orde Baru itu ada program IDT, ya, Impres atau bantuan desa tertinggal, berbagai macam bentuk program tentang desa. Ini masih bersifat inisiatif dari pemerintah atau penguasa ya waktu itu. Belum menjadi bottom up ya, bukan berasal dari keinginan masyarakat desa. Barulah kemudian tahun 2014 ya, ada perubahan total ya, terhadap cara pandang pemerintah terhadap pembangunan di desa. Yang kita istilahkan sebagai pembangunan desa di dalam Undang-Undang 2014 ini bersifat mandatoris atau bersifat mandat. Artinya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa, ya, komunitas di desa untuk membangun desanya, mengelola, ya, menginisiatif, membangun. Pemerintah itu hanya sebatas membimbing, mengarahkan, dan mengawasi. Nah, karena dia bersifat mandat, maka komunitas atau masyarakat lokal desa itulah yang menjadi driver, menjadi pendorong di dalam pembangunan di desa, ya, self governing community, local self government. Jadi pemerintahan masyarakat, bukan lagi pemerintah atau pemerintah desa yang punya inisiatif untuk membangun desa, tapi berasal dari masyarakat. Inilah disebut dengan istilah village driven development. Pembangunan yang didorong oleh desa, ya. Jadi desanya bukan government, bukan pemerintah, tapi semuanya inisiatif, pelaksanaannya itu semuanya diserahkan sepenuhnya di desa. Nah, prinsip-prinsip ini penting, ya. Penting kita pahami supaya nanti ada intervensi dari kabupaten, dari provinsi, dari pemerintah pusat. Kita bagi mereka yang bergelut di desa tentu saja akan paham bahwa itu tidak boleh, ya. Tidak boleh ada intervensi. Ya, bisa dipahami sini ya. Jadi dari perbedaan ini lah yang kemudian memberikan kewenangan di desa
ya, dengan adanya Undang-Undang Desa tahun 2014 ini. Nah, tentu saja, ya, bisa lanjut. Nah, kalau kita meringkas, ya, perubahan peraturan tentang desa dari sebelum 2014 sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Desa itu, maka bisa kita membuat satu peta. Di dalam Undang-Undang Desa yang baru 2014 itu ada asas rekognisi, asas pengakuan oleh pemerintah terhadap keberadaan desa sebagai suatu pemerintahan tersendiri, suatu wilayah hukum tersendiri, suatu komunitas atau entitas ekonomi tersendiri, suatu masyarakat tersendiri yang diakui oleh pemerintah yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Nah, inilah disebut dengan rekognisi, ya, ada pengakuan dari pemerintah. Ya. Nah, beda halnya kalau kita bicara soal desentralisasi, ini berbeda. Kota, kabupaten, provinsi itu di dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan daerah itu sifatnya adalah desentralisasi, di mana provinsi, kota, dan kabupaten itu diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, ya, dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pusat yang ada di daerah. Beda halnya dengan tadi yang rekognisi ini. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Rekognisi kemudian lalu ada penataan desa semenjak undang-undang itu. Kemudian ada beberapa kewenangan yang selama ini dimiliki desa itu diakui oleh undang-undang. Nanti kita akan jelaskan kewenangan apa saja. Nah, ini kemudian ada alokasi atau redistribusi, kemudian lagi kelembagaan, sistem kelembagaan di desa yang diakui, ya, yang memang sudah ada sejak dulu, yang memang sudah ada sebelum adanya Indonesia ini, itu oleh undang-undang diakui, ya. Ada beberapa, misalnya nama desa saja, ya, nama istilah desa itu macam-macam, ya. Ada apa ya, rempong, ada nagari, ya, ada kampung, yang di Papua namanya kampung. Itu diakui oleh undang-undang, menggunakan istilah itu boleh, ya. Karena itu sudah ada sejak lama. Inilah kemudian yang diupayakan supaya dasar inilah yang menjadi dasar di dalam membangun desa, ya. Nah, sementara di dalam pembangunan desa itu pemerintah itu hanya sebatas pembinaan saja, ya, pemberdayaan dan pengawasan. Jadi tidak ikut cawe-cawe di dalam menentukan arah pembangunan suatu desa. Dengan demikian harapannya akan tercapai yaitu kesejahteraan rakyat, ya, di mana desa itu menjadi desa yang maju, mandiri, dan harapannya adalah desa yang demokratis. Nah, wilayah yang paling demokratis itu sebetulnya adalah di desa. Desa itu, di dalam membuat perencanaan pembangunannya harus melibatkan semua perwakilan masyarakat yang ada di desa. Ini menurut undang-undang. Mengapa demikian? Karena ini sudah menjadi kearifan lokal desa. Ya, sejak dulu mereka di desa itu, orang desa itu selalu mengutamakan kegotong royongan, kebersamaan, solidaritas di dalam melakukan sesuatu untuk kepentingan desa. Nah, itu yang
diakui oleh undang-undang. Ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa desa adalah tempat yang paling demokratis dibandingkan wilayah-wilayah lain, misalnya dengan kota, kecamatan, kelurahan, kabupaten, provinsi gitu ya. Karena kalau di tingkat yang lebih tinggi, ya, seperti kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi itu kan sifatnya top down. Ya, kebijakan-kebijakan itu diambil dari atas. Ya. Kecamatan misalnya harus mengikuti kabupaten. Kabupaten misalnya atau kota harus mengikuti instruksi dari provinsi. Provinsi harus mengikuti instruksi dari pemerintah pusat. Nah, desa tidak, ya. Desa mengurus semacam negara tersendiri desa itu. Nah, itulah pemahaman tentang adanya mandat kewenangan yang diberikan oleh undang-undang desa. Ya. Nah, oleh karena itulah berdasarkan ya berdasarkan fakta-fakta yang ada di desa itu, maka oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 14 tadi itu, ya, ada dua asas yang paling penting. Yang pertama adalah rekognisi, ya, pengakuan, dan subsidiaritas, ya, subsidiaritas. Yang ini tentu saja tidak sama dengan desentralisasi dan residualitas yang ada di dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, ya, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Nah, apa ini rekognisi dan subsidiaritas ini? Di mana ya, oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang desa itu disebutkan bahwa desa itu tidak lagi identik, ya, tidak lagi sama dengan pemerintah desa. Paham ya? Tidak sama dengan kelurahan, tidak sama dengan kecamatan, kota, kabupaten, provinsi. Ya. Melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat. Nah, ini tadi ya, local self-government yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya bahwa ya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa, sebagaimana halnya perangkat desa. Jadi bisa disebutkan bahwa perangkat desa, termasuk kepala desanya, BPD, Badan Perwakilan Desa, itu sesungguhnya ya sama kedudukannya dengan masyarakat desa. Jadi ada 3 komponen utama di desa, ya, yaitu masyarakat, perangkat desanya, dan BPD-nya, ya, Badan Perwakilan Desa. Okay. Masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa. Jadi sesungguhnya tidak kepala desa misalnya, sesungguhnya kekuasaannya tidak begitu luas. Hanya saja kan masyarakat kita yang karena dia seorang kepala desa, apalagi yang dihormati, sehingga kadang-kadang takut untuk mengkritik, ya, takut untuk memberikan masukan, ya, introspeksi dan lain sebagainya. Ini kan karena budaya kita, ya, yang pakai gitu. Sementara di dalam undang-undang desa sebetulnya kepala desa itu sebetulnya kedudukannya sama seperti dengan masyarakat. Ya. Nah, beda halnya, jadi rekognisi dan subsidiaritas ini itu sifatnya bottom up, ya, bottom up dari bawah ke atas, ya, semua usulan, saran, ide-ide, inisiasi pembangunan itu asalnya sumbernya dari masyarakat.
Nah, sebaliknya kalau kita lihat kabupaten, kota, provinsi itu di dalam undang-undang dia bersifat desentralisasi dan residualitas. Ini berlaku ketika sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, di mana desa itu hanya menjadi bagian dari daerah saja. Karena desentralisasi sesungguhnya itu hanya untuk kabupaten kota. Di samping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebahagian kewenangan dari kabupaten kota. Ya, apa yang tidak dilakukan oleh kabupaten itu diserahkan kepada desa. Sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebihan dari desa, ya, hanya residunya saja. Baik itu sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk alokasi dana desa misalnya. Nah, inilah tidak diinginkan ya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 itu ya, semua pemerintah desa itu adalah pemerintah satu kesatuan, pemerintahan tersendiri, ya, terpisah dari sebetulnya ya terpisah dari kabupaten, terpisah dari kecamatan. Ya, desa mempunyai kewenangan tersendiri, bukan kewenangan yang diberikan oleh kabupaten kota. Demikian juga dengan pengelolaan keuangannya, punya kewenangan tersendiri di dalam mengelola keuangan dan aset-aset yang ada di desa tersebut. Ya, bukan sisa-sisa dari ya, kabupaten atau kota. Nah, ini yang desentralisasi residualitas. Ya, inilah yang kemudian bertentangan dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini penting untuk dipahami terlebih dahulu sebelum kita untuk mengobok-obok desa itu. Kalau Anda tinggal masuk tanpa memahami dasar hukumnya, tanpa memahami prinsip-prinsip hukum, ya, tentunya akan tidak tepat ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itulah di dalam undang-undang itu kewenangan desa ya, saya beralih dulu ke sebentar. Saya matikan dulu, saya pindah ke sini ya. Baik, sampai di sini dulu. Adakah yang ingin bertanya? Kita 30 menit sudah berlalu. Silakan kalau ada pertanyaan, Anda boleh lewat chat juga. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat ya slide-nya. Nah, kita masuk ke inti daripada topik ini, yaitu kewenangan desa. Ini adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan ada 4 hal ya. Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi punya kewenangan desa itu. Kalau saya bicara mengatakan desa itu artinya masyarakat desa ya. Kewenangan pelaksanaan pembangunan desa, kalau dulu itu hanya instruksi dari kabupaten atau dari provinsi atau dari pusat ya. Kemudian pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa atas dasar inisiatif dari masyarakat ya, atau memang kewenangan itu menjadi hak desa sejak dulu ya, memang sudah ada sejak dulu dan memang sudah menjadi kebiasaan di desa itu
ya. Misalnya saja masalah musyawarah desa. Di beberapa desa sebetulnya sudah ada ya yang kegiatan-kegiatan musyawarah desa itu ya, meskipun dengan nama yang lain. Sebelum Indonesia ada, di desa sudah ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Ya. Nah, kewenangan berdasarkan hak asal usul, ya, kewenangan yang memang sudah ada sejak dulu adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan merupakan prakarsa desa atau masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat desa tersebut. Ya. Ini kewenangan, jadi ada dua kewenangan yang menjadi absolut di desa itu, ya, selain kewenangan yang lain, yaitu kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Ya. Oke. Nah, yang pokok ini adalah dua, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Yang lainnya adalah ini titipan pemerintah pusat, ya, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan seterusnya ya. Misalnya contoh penanganan COVID, ya, bahwa sebagian dana desa itu dialokasikan, ya, 30% dialokasikan untuk penanganan COVID di desa-desa. Nah, itu adalah sebetulnya kewenangan daripada atau tugas daripada pemerintah pusat, ya, yang diberikan kewenangan kepada desa untuk menjalankan itu. Nah, inilah 4 yang menjadi kewenangan desa. Kemudian, nah, sebagaimana di dalam undang-undang desa itu, kewenangan berdasarkan hak asal usul atau rekognisi dan kewenangan lokal berskala desa atau subsidiarity, di mana pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan desa itu sebaiknya diatur dalam bentuk peraturan desa atau perdes, ya. Kemudian saya agak cepat aja. Nah, kalau kita ringkas menjadi satu infografis, ya, kewenangan desa yang utama tadi itu adalah kewenangan hak asal usul, ya, yang meliputi kewenangan yang memang sudah ada di desa itu sejak dulu, ya, atau memang hak atau kewenangan itu memang merupakan satu kearifan lokal, ya, satu budaya di desa itu. Misalnya saja rembuk desa dan lain sebagainya, itu adalah memang sudah ada sejak dulu, ya. Kemudian kewenangan yang ditugaskan dari pemerintah, ya, itu kewenangan lokal berskala desa, ya, ada kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, silakan melakukan pemilihan kepala desa, menjalankan desa, pemerintahan desa itu oleh masyarakat desa, dan kewenangan di dalam pelaksanaan pembangunan desa, dan seterusnya, ya, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oke. Nah, rincian dari yang pertama, kalau kita merinci kewenangan hak asal usul, itu tadi ada dua, hak asal usul desa dan hak asal usul desa sebagai budaya atau adat, ya. Nah, ini ada berbagai macam, misalnya saja contoh, ya, hak asal usul desa, ya, mengenai pengelolaan tanah bengkok, ya.
tanah kas desa. Di desa-desa itu kan ada ya tanah-tanah kas yang menjadi milik desa, yang kemudian itu biasanya menjadi balas jasa atau gaji daripada perangkat desa. Kalau itu disewakan, ya, disewakan, lalu sewanya itu menjadi salah satu sumber pendapatan dari desa, dari perangkat desa biasanya untuk menggaji atau memberikan balas jasa kepada pengelola atau pengurus desa. Itu menjadi haknya pemerintah desa. Halo, apakah slide-nya terlihat jelas ya? Di tempat saya kok agak kabur ya. Oke. Ngeblur Pak slide-nya. Ya, ini saya perbaiki ya. Oke. Oke, sudah mulai jelas ya. Ya, baik. Saya lanjutkan tuh. Jadi ada beberapa kewenangan yang memang sudah ada sejak dulu di desa itu. Jadi ini yang harus kita pahami. Memahami dulu mana nih yang menjadi desa ini kan berbeda-beda ya kewenangannya yang diakui oleh undang-undang. Ya. Kemudian disebut dengan kewenangan karena memang itu sudah menjadi kewenangan desa di masa lalu. Ya. Sebelum Indonesia ada, ini sudah ada. Ya. Pengelolaan tanah bengkok, pengelolaan tanah kas desa, kemudian pengelolaan irigasi, seperti misalnya di Bali yang kita kenal dengan istilah subak, ya, dan seterusnya. Nah, sementara pengelolaan hak asal-usul yang kedua adalah hak asal-usul desa adat. Ini terkait dengan budaya, bahwa di desa itu sudah ada organisasi atau lembaga-lembaga yang sudah diakui di desa itu. Ya. Misalnya tentang musyawarah desa. Di beberapa desa di Indonesia, misalnya di Lombok, ya, di Papua misalnya, itu sudah ada sih sebetulnya mereka, ya orang desa itu setiap tahun atau setiap saat itu rembuk desa, ya, ada istilahnya masing-masing. Kemudian pengelolaan tanah ulayat, ya. Di Papua misalnya itu tanah ulayat sangat penting di sana, ya, tanah adat. Itu juga mereka atau desa juga punya aturan tersendiri. Nah, maksudnya adalah silahkan dikelola, pemerintah tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan hak usul desa adat. Nah, saya ulangi dulu, jadi hak asal usul ini itu ada dua, hak asal usul desa, ya ini ada beberapa contoh, kemudian hak asal usul desa adat. Jadi di dalam undang-undang itu dikenal dua desa ya. Pembentukan desa ada hak desa, ada desa adat. Ya, desa yang memang sudah ada. Kemudian ada desa. Desa yang mungkin belum lama dibentuk atau mungkin pecahan atau pemekaran dari salah satu desa ya. Oke, kemudian nah, kemudian yang kedua, kewenangan ya lokal yang berskala desa. Tadi ada 4 hal ya. Rinciannya adalah atau kriterianya adalah di mana kegiatan itu ya, mengutamakan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan ya yang merupakan kegiatan yang berasal dari pemerintah yang penyelenggaraannya itu di desa. Oke, ada beberapa contoh di sini. Ada kegiatan yang telah dijalankan oleh desa, kebutuhan dan kepentingan desa, dan seterusnya ya. Silakan Anda perhatikan sendiri. Kemudian selanjutnya tadi ada 4 hal terkait dengan kewenangan lokal berskala desa, yaitu desa punya hak untuk menyelenggarakan pemerintahan desanya.
Jadi mereka desa melakukan pemilihan umum untuk memilih kepala desa, ya kan? Beda dengan kelurahan, kecamatan itu ditunjuk dari pemerintah, ya. Oke, ada 4. Kemudian ya, saya lanjutkan saja. Nah, ini nanti silakan dicermati ya. Jadi bidang-bidang pelaksanaan kewenangan berskala desa. Ya, ada pelayanan dasar, sarana dan prasarana, ya, pengembangan ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di desa. Ya. Nah, ini semuanya sejalan dengan SDGs desa, ya, dari 18 tujuan Sustainable Development Goals itu tentu saja sejalan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa secara lokal, ya. Pak, Ya, halo. Pak, Yang kok apa ya, slide-nya itu ngeblur ya, kita nggak bisa baca yang tulisan kecil. oh masa? Iya, Oh, Pak. ya udah saya matikan yang ini. Sebentar. Ya, saya agak blur ya. Oke. Iya, Pak. Saya matikan dulu ya. Saya beralih ke slide. Sebentar ya. Iya. Ya, jadi sekali lagi 2 e-book ya itu menjadi pegangan kamu nanti, e-book yang ada di LMS itu tentang kewenangan dan apa tadi itu eh, regulasi desa, ya. Itu menjadi pegangan, silakan nanti di-download, disimpan. Siapa tahu besok lusa Anda terjun di desa, maka suka tidak suka harus mengetahui dulu tentang ini ya, kewenangan dan regulasi desa. Baik, tadi belum jelas ya, saya masuk ke skala desa ya. Saya pakai ini aja. Ini kalau gini masih blur, udah. Sudah enggak ya? Tapi agak Ini Pak blur masih. masih blur ya? Ya nggak Masih jelas. sedikit, Pak. Kurang jelas, Pak. Apanya ya? Kalau udah kecil banget itu udah nggak kelihatan. Oh gitu. Sebentar ya. Kalau begini kelihatan enggak ya? Ini sudah maksimal ya. Sama, Pak. Oke, sudah maksimal. Oke. Berapa ada sinyal? Baik. Saya ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, saya masuk ke sini, ini agak jelas ini, agak besar tulisannya. Tadi sudah kewenangan yang pokok tadi, kewenangan hak asal usul, artinya kewenangan yang memang sudah ada di desa itu sejak dulu ya, sudah diwariskan oleh desa itu. Misalnya tadi apa? Misalnya soal pengelolaan tanah desa atau tanah bengkok, pengelolaan masalah irigasi, ya. Kemudian yang di desa adat itu pengelolaan tentang tanah ulayat, ya, dan apalagi pelestarian budaya dan seterusnya itu menjadi haknya desa. Baik. Nah, yang berikutnya saya ingin membahas mengenai regulasi desa, karena tadi desa itu dianggap sebuah pemerintahan, sehingga tentu saja membutuhkan satu, karena masuk di masa modern sekarang ini, tentu saja berkaitan dengan kepengurusan desa, pembangunan desa, ya, harus ada keputusan-keputusan yang diambil oleh desa yang tentu saja harus punya landasan, punya legalitas. Ya, inilah yang kita maksud dengan regulasi desa, artinya peraturan desa. Ya. Nah, regulasi desa ada 3, peraturan desa, Perdes, kemudian peraturan
jadi dibuat oleh kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Artinya peraturan kerjasama dengan desa-desa yang lain. Mungkin 2 desa, mungkin 3 desa, ya, dan seterusnya. Yang kita sebut dengan kawasan perdesaan. Ya. Jadi desa ini merupakan suatu pemerintahan juga yang juga perlu untuk membuat aturan main di dalam menyelenggarakan desanya. Ya. Paham ya? Inilah dimaksud dengan regulasi desa. Oke. Nah, tahapannya ini mungkin lebih kecil lagi tulisannya ya. Nah, tidak apa-apa, saya sebutkan aja tahapan pembuatan peraturan desa itu ada 2 langkah. Langkah pertama adalah perancangan ya, ada tim untuk merancang dan seterusnya. Lalu tahap kedua itu penyusunan ya. Ini kemudian dilakukan oleh BPD dari berbagai macam masukan dari kelompok-kelompok masyarakat. Lalu kemudian yang ketiga pembahasan oleh BPD. Jadi BPD ini adalah Badan Perwakilan Desa, semacam DPR-nya desa ya. Kemudian keempat itu penetapan dan pengundangan. Oke. Dan selanjutnya ketika semua sepakat, ya, jadi ada 3 unsur yang harus sepakat. Yang pertama perangkat desa, lalu BPD, lalu masyarakat desa secara umum setuju dengan apa isi daripada undang-undang peraturan ini, maka ditetapkan sebagai perdes, ya, peraturan desa atau peraturan kepala desa, atau juga peraturan kerjasama dengan desa yang lain. Ya. Itu lalu kemudian disosialisasikan. Oke. Tahap langkah pertama, langkah kedua ada peraturan ini bukan diusulkan tetapi disampaikan kepada bupati ya, bupati atau wali kota untuk memverifikasi apakah di dalam poin-poin di dalam peraturan atau regulasi itu ada hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang ya, undang-undang nasional atau peraturan yang lebih tinggi. Oke, itu bupati dan wali kota melakukan klarifikasi. Ya. Kalau tidak ada ya disetujui gitu ya. Oke, saudara sekalian, sedikit lagi, satu slide lagi. Oleh karena itulah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dikatakan merupakan sistem baru dan tatanan baru di dalam membangun desa. Ya. Semua di situ ada musyawarah desa, ya, di mana ada 4 pelaku atau ada 3 pelaku utama pembangunan di desa. Selain kepala desa, ada badan permusyawaratan desa dan juga ada warga masyarakat desa. Ya. Kita tahu bahwa kepala desa tentu saja dipilih melalui kepala desa itu beserta perangkat desanya, ya. Itu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dan kemudian perlu diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa ini, BPD ini berisi kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat, misalnya saja Karang Taruna, kelompok wanita tani, ya, dan sebagainya, dan juga berisi dari perwakilan wilayah dari masyarakat desa itu. Kita tahu bahwa di desa ada dusun, ada dukuh, ya, nah, itu ada perwakilannya di BPD. Inilah yang kemudian semua hal terkait dengan pembangunan di desa itu melalui musyawarah desa yang kita sebut sebagai musdes. Inilah keputusan tertinggi di desa. Ya. Di dalam musyawarah desa inilah ya, itu dibuat tadi peraturan regulasi desa, ditetapkannya RPJM desa, ditetapkannya hak atau aset milik desa, ya, dan hal-hal lain yang bersifat strategis di dalam pengembangan desa tersebut. Ya. Di dalam musyawarah desa juga inilah ya pertanggungjawaban
kepala desa kepada masyarakat. Oke, jadi selama ini banyak pertanyaan bagaimana kita ikut terlibat di dalam di desa saya. Ya, Anda sebagai warga masyarakat itu silahkan terlibat di dalam musyawarah desa, ya, memberikan ide-ide, memberikan inspirasi, inisiatif, ya, memberikan koreksi dan sebagainya di dalam musyawarah desa ini. Baik, saudara sekalian, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kewenangan desa dan regulasi desa. Ya. Anda lebih jauh bisa membaca di dalam LMS kita. Saya sudah sampaikan di LMS ada dua e-book yang bisa kamu baca-baca ya sebagai pegangan. Yaitu e-book yang dibuat oleh hasil kajian daripada IRE Yogyakarta dan e-book yang diterbitkan oleh Kementerian Desa. Nah, kemudian kita masih punya waktu kurang lebih 7 menit ya. Nah, kemudian saudara sekalian, ini silakan silakan tugas-tugasnya. Ini kita pertemuan ke-6 ya. Itu artinya kita masih punya satu pertemuan tanggal berapa itu? Tanggal 8 ya. Kemudian tanggal 15-nya ujian UTS. Nah, semua tugas-tugas ya, sudah diselesaikan sampai tanggal 15. Tentunya akan saya berikan nilai di situ. Nah, kemudian terkait dengan podcast, ya, saya sudah memberikan nilai sebagian yang sudah memasukkan podcastnya, dan saya juga telah memberikan komentar tentang podcast yang kamu masukkan ya. Jadi sekali lagi kalau bisa podcastnya itu bercerita atau gayanya adalah gaya menyampaikan semacam penyiar gitu ya. Ini kalau saya menilai itu ada Nur Fitriani, ada Andini, ada siapa yang cukup bagus di dalam menyampaikan, ada Hajar Daruja, lalu Wildi ya, penyampaiannya cukup bagus. Nah, ini ada Muhammad Haki. Haki jangan main-main ya kalau kamu tidak tahu lebih baik kamu tidak mengumpulkan ya. Halo, ada Haki nggak di sini? Iya, Pak. Ya, kamu kalau tidak tahu, tidak membaca, tidak perlu mengumpulkan. Ini kamu ini ngumpulin apa ini? Enggak, itu yang yang klik kemarin dapatnya kayak gitu, Pak. Betul, saya mau tunjukkan aslinya. Apa emang saya salah pencet atau gimana saya kira? Kamu nggak usah banyak alasan. Kita itu bicara topiknya adalah SDGs, bukan soal energi baru dan terbarukan. Kamu coba lihat LMS-nya, bukan begini judulnya. Kamu itu ngomongin masalah definisi energi baru, kita nggak bicara soal itu topiknya ya. Ini ngabis-ngabisin waktu saya. Saya kasih kamu 0. Ya. Ngabis-ngabisin waktu aja ngoreksi. Ya. Dengerin kamu aneh-aneh. Gitu ya, jadi silahkan kamu fokus semuanya. Ikuti petunjuk yang ada. Kalau tidak jelas, tanya. Ya. Itu intinya. Ya. Kalau kamu asal-asalan, tidak perlu mengumpulkan. Itu lebih baik. Jangan berpikir, wah ini dosennya tidak periksa kok. Yang penting ngumpul ya keto gitu lalu dikasih nilai. Jangan, kalau dosen yang lain silahkan kamu berperilaku seperti itu. Tapi kalau sama saya ya jangan coba-coba ngakal-ngakali ya. Begitu. Jangan asal-asalan ya, gitu ya. Saya buang-buang waktu untuk kamu juga malas sebetulnya. Oke. Kamu silakan dicek kembali itu. Ya. Oke, ada Widi. Lebih baik kamu nggak ngumpul ya. Ini ada Wildi misalnya ya. Ini
ini menarik nih. Coba saya kemudian ya kita punya waktu 3 menit ya, saya evaluasi juga. Kemudian di dalam Anda membuat slide gitu ya. Gimana ya? Anda belajarlah membuat slide. Slide itu kan ringkasan dari apa yang ingin kita sampaikan ya. Jadi poin-poin yang kita anggap penting untuk disampaikan dan kemudian kita menjelaskan gitu. Nah, ini itulah slide ya. Ada poin-poin yang kita sampaikan. Nah, saya ingin memperdengarkan apa ini? Ya, Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Wildian Tene. Ya. Kali ini apakah suaranya Wildy terdengar podcastnya? Ya, Terdengar, Pak. saya memberikan contoh yang bagus ya ini punya Wildy. akan mereview tentang materi yang diberikan diberikan kepada saya oleh Bapak dosen Pak Ridwan, yaitu SDGs desa yang ke-13, yaitu desa tangga perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu terjadi karena tingginya CO2. CO2 itu dihasilkan dari asap Itu contoh penyampaian Wildy santai gitu ya, santai, lalu pembahasannya diawali dengan memperkenalkan sesuatu dulu ya sebelum masuk ke inti masalahnya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca gitu ya. Kesannya membaca itu kan ketahuan tuh kalau kamu ngomong membacanya itu ya. Membaca boleh, tapi kan bagaimana caranya supaya tidak terkesan itu kamu membaca. Lalu Sukma ini kamu apa nih maksudnya nih, tiada apa-apanya nih. Ya cuma judul tok ya. Sukma silakan dikoreksi lagi kirimanmu. Lalu ada mesin suaranya terlalu kecil ya. Sepertinya batinnya lagi tertekan kalau ngomong. Jessica juga bagus ya untuk perencanaan pembangunan. Lalu Berto juga. Oke, sudah, hanya saja Berto kamu harus lebih terlihat terkesan semangat gitu untuk menyampaikan. Berto sepertinya menyampaikan untuk dirinya sendiri gitu ya. Oh, kami bisa jadi penyiar ya? Halo. Oh, tadi itu. Halo, dengan siapa nih? Jessica. Itu Berto, jadi Berto itu harus seakan-akan di depan kamu itu ada audiens ya. Oke, Luffy juga bagus ya. Saya mau menyampaikan Lydia juga ini Nur Fitriani ya. Oke. Coba didengarkan punya Nur Fitriani. Nah, jadi Anda boleh memasukkan musik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Nur Fitriani dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jana Badra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tentang keterlibatan perempuan desa. Perempuan dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Sebelum membahas topik inti, kita bahas dulu SDGs. Apa sih SDGs itu? SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda yang terkandung dalam dokumen Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development yang disepakati dalam pertemuan puncak di PBB pada tanggal 25 sampai 27 November 2015. Negara-negara anggota PBB, termasuk salah satunya Republik Indonesia, telah Fitriani ya, juga bagus pembukaannya.
supaya pendengar itu menarik untuk mendengarkan lebih jauh. Apa nih yang mau diomongin nih? Apa nih yang mau diomongin? Ya, gitu. Jangan membaca saja ya, itu malah orang sudah malas ya. Baik, saudara sekalian, saya kira kita sudah cukup ya. Dan mengapa saya harus melalui podcast tidak lain supaya kamu juga mengenal sarana-sarana lain di dalam menyampaikan sesuatu selain melalui YouTube ya, juga melalui podcast. Dan siapa tahu saja ya, tidak hanya untuk kuliah ini, tapi kamu bisa membuat konten-konten ya, membuat cerita atau membuat apa pandangan mata atau apa ya, apa sajalah ya, dan memasukkan dalam podcast dan bisa dimonetisasi ya, bisa menjadi uang nantinya kalau semakin banyak yang kemudian mendengar podcast kami. Ya, itu salah satu dampaknya. Nah, berikutnya ingin saya sampaikan karena tadi tugas-tugas podcast tugas 5 itu adanya di mana ya? Di forum ya kalau nggak salah ya. Ya, ada di forum. Silahkan direspon, ditanggapi yang lain ya. Kalau Anda ingin menanggapi masing-masing di forum itu ya. Karena sifatnya diskusi kan. Tentunya akan ada penilaian terhadap tanggapan atau juga jawaban dari yang ditanggapi ya. Silahkan di replay presentasi dari teman-teman kamu itu ya. Lalu nanti juga akan dijawab. Jadi ada diskusi lah maksud saya, sehingga masing-masing itu tentunya saya akan nantinya ada penilaiannya. Baik, sampai di sini 1 menit. Adakah yang ingin ditanyakan? Halo. Kalau cukup, dirasakan cukup, saya kira kita akhiri sampai di sini ya. Baik, Pak. Ya, baik, Wildi, Ainul. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya, salam sehat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Rumah akhir ya. Dorong hake juga nak. Energi baru terbarukan. Ramtok ya. Nih, kakak mimpi apa malam cong? Mak kuliah. Cengkok kendro tahu aja gigi deh. Kok kuliah deh. Lalu kuliah. Fisik. Nyerem apa haki? Karena ada gigi Kok pakai Pak hood? Ridwan, Pak. Kok pakai kudu ki ora gebay ki. Kok depan dari mirip deh ya. Beli. Oh. Engkau tak ngajak sekali mulai dari ada. Pilih. Beri di Meraki Tria. Aman biar nggak sani cepon Pak Ridwan. Itu pun kaki. Iya. Di maki hampo marin lagi. Aku tak ngerti lego nak nyan Pak Ridwan. Han denahan kaki boleh metur tak teman denahan. Cuk ring kaki lang teh. Lah kena. Kaki selang melolo mo nang kowe ada tuan muka mo nag-game tanya aki. Iya. Jong kan mo ada tuan muka. Wis tuh ketemu Pak Ridwan record. Lah keluar itu.